Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Oke, biar semangat dulu ya. Kalau saya jawab apa kabar, kalau saya bilang apa kabar, semuanya langsung bilang gerakan tangannya ya. Alhamdulillah, gini ya. Alhamdulillah. Terus kemudian subhanallah. Luar biasa. Coba, apa kabar semuanya hari ini? Sekali lagi, apa kabar semua hari ini? Nah, senang saya kalau sudah semangat semuanya. Mari kita mulai dengan semangat positif di antara kita semuanya. Nah, ini kita akan langsung mulai session pertama kita. Ini akan diisi oleh Al-Ustadz Jazir ASP. ASP ini apa, Set? Nanti biar sendiri ya. Beliau yang menjelaskan nih. ASP ya. Itu sekarang adalah Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian Yogyakarta. Ini masjid yang luar biasa. Ini selalu kalau bicara masjid ini kita akan melihat, mendengar bagaimana Masjid Jogokarian ini membangun manajemennya. Kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana pengalaman ya dari Masjid Jogokarian ini dalam mengelola jamaahnya, mengelola umatnya, dan lebih khusus yang hari ini adalah mengelola potensi ekonomi di sekitar jamaahnya. Saya tidak akan berpanjang kata, saya langsung persilahkan kepada Ustadz Jazir untuk memulai. Fadol, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, para pemakmur masjid yang datang dari seluruh penjuru Indonesia yang juga saya hormati, para pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Masjid Negara Indonesia yang dimuliakan Allah dan saya hormati, Ustadz Valentino Dinsi, pimpinan Jamaah Wira Usaha, Majelis Wira Usaha Indonesia yang kami hormati. Kita bersyukur pagi ini dapat bersilaturahim sebagai orang-orang yang terpanggil menjadi ta'mirul masajid, menjadi pemakmur masjid, di mana jabatan ini adalah jabatan yang sangat mulia di sisi Allah, karena Nabi bersabda, innama umaru masajidahum ahlullah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu keluarganya Allah. Orang yang memakmurkan masjid itu ahlullah, keluarganya Allah. Sehingga ini menjadi cita-cita orang-orang yang utama di masa lalu. Ketika Imran melihat istrinya mengandung, dia bernazar agar anak yang ada dalam kandungannya nanti menjadi pelayan orang-orang yang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Ini nadartu laka fi butni muharrar. Muharrar itu pelayan orang yang beribadah di masjid. Kenapa
memakmurkan masjid mendapat kedudukan yang tinggi? Karena masjid tempat yang sangat strategis dalam kehidupan umat Islam. Rasulullah di dalam hadis Bukhari menyatakan, ahabul biladi indallah masajiduha wa abghadul biladi indallah aswaqiha. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dalam lafaz hadis yang lain Rasulullah bersabda, khairul makan al masjid wa syarrul makan asyuq. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hadis ini tidak bisa dimaknai secara harfiah. Kita harus melihat bagaimana Nabi mengaplikasikan pernyataannya ini. Nabi mengingatkan bahwa di dunia ini hanya ada dua peradaban saja. Yang pertama adalah peradaban masjid. Peradaban yang tumbuh dibangun beralas masjid. Ini peradaban terbaik, peradaban yang melahirkan khaira ummatin, peradaban yang bisa memfungsikan kaum muslimin sebagai rahmatan lil alamin, peradaban yang bisa menjadikan kita ummatan wasatan. Bisa dibuktikan selama 7 abad sejak masa Nabi sampai 700 tahun berikutnya. Kemudian ada peradaban yang sangat buruk, yaitu peradaban pasar. Peradaban yang dibangun di atas pasar. Kalau masyarakat hidup di atas peradaban ini, yang terjadi adalah penderitaan, perang, hisap-menghisap antar manusia dan bangsa. Nah, peradaban pasar itu nilai dasarnya adalah materialisme, kebendaan, madiyah. Di pasar orang dihargai karena hartanya. Kalau di masjid siapa yang dihargai? Yang paling baik perbuatannya, yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Di awal, di masa-masa pertengahan Eropa sebelum revolusi industri, ketika Eropa masih hidup dalam kultur agraris, materi ini disimbolkan dengan modal. Sebutannya modal, dan modal itu direpresentasikan dalam kepemilikan sapi. Siapa yang sapinya paling banyak, berarti hartanya paling banyak, modalnya paling kuat. Maka simbol keunggulan ikon masyarakat waktu itu koboi, ya, yang menggiring sapi pakai topi laken, membawa senapan, naik kuda Mustang, ya. Dan orang Eropa kalau menghitung sapi, satuannya kepala. Anda punya berapa sapi? Itu Anda punya berapa kepala sapi. Kalau kita apa? Satuan kita apa? Ya, nampaknya kita bangsa pengekor. Berapa ekor sapi? Kepala sapi dalam bahasa Latin disebut caput. Diserap dalam bahasa Inggris menjadi capit. Maka peradaban pasar berdasar capit, apa? Capital. Maka peradaban pasar dari materialisme meningkat menjadi kapitalisme. Jadi kalau suatu masyarakat hidup dihela oleh para kapitalis, dihela oleh para pemilik modal, baik buruk, menang kalah, aturan, kekuasaan, semua diatur oleh para pemilik modal, maka masyarakat itu masyarakat terburuk menurut Nabi. Itulah masyarakat
berperadaban pasar. Setelah revolusi industri, para kapitalis di Eropa ini berhimpun dalam company-company. Misalnya di Belanda kemudian para kapitalis berhimpun di dalam VOC. Ya. Maka kemudian mereka mencari daerah-daerah baru, tempat mencari sumber bahan produksi yang murah, mencari pasar yang lebih luas, mencari tenaga kerja yang murah. Daerah-daerah baru ini disebut koloni. Maka peradaban pasar melahirkan kolonialisme. Ya. Jadi materialisme, kapitalisme, kolonialisme, itu peradaban pasar. Banyak manusia di dunia ini hidup sengsara karena kolonialisme. Dalam bahasa kita disebut penjajahan. Sejak datangnya John Peterson Kuhn merebut Jayakarta pada tahun 1619 sampai datangnya bala tentara Jepang tanggal 8 Maret 1942 ketika Kaigun, Angkatan Laut Jepang mendarat di Kalijati, Subang. Kemudian Belanda lari ke Australia, itu dihitung dari 1619 sampai 1942 itu 350 tahun. Itulah masa kolonial. Itulah yang disebut kita dijajah Belanda. Itu dari datangnya John Peterson Kuhn VOC ya, merebut Jayakarta dan diganti dengan nama Batavia. Ini dulu benteng ya. Kemudian dihancurkan oleh VOC, di sebelah benteng kemudian dibangun gereja katedral. Maka ketika merdeka, Bung Karno ingin mengembalikan, dulu di dekat benteng ini ada masjid kecil. Maka Bung Karno membangun di bekas masjid ini Masjid Istiqlal. Ini artinya bukti perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, era peradaban pasar dari kolonialisme, mereka kemudian merajut koloni-koloninya dalam satu kekuasaan yang disebut imperium. Maka puncak peradaban pasar adalah imperialisme. Ratu Belanda mengangkat gubernur jenderal mengangkat residen mengangkat regen mengangkat wedono, bupati, nayoko, mengangkat penatus, penewu, lurah, sikep, demang, dan sebagainya. Itu namanya imperialisme. Dan ketika kesadaran bangsa-bangsa terjajah bangkit melawan, negara-negara nasional terbentuk, imperialisme politik berakhir, tetapi bergeser ke imperialisme ekonomi. Maka Bung Hatta dulu mengatakan di dalam majalah Daulat Rakyat, kalau kemerdekaan itu hanya mengganti pejabat-pejabat asing dengan pejabat bumi putra, untuk apa kita merdeka? Kalau hanya berganti pejabat dari asing ke bumi putra, sedang nasib rakyat si Kromo dan si Marhen masih menjadi budak di negeri sendiri, untuk apa kita merdeka? Berarti rakyat hanya menjadi parang tajam bagi para aktivis kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah menjadikan rakyat tuan di negeri sendiri, bukan menjadi budak di negeri sendiri. Hari ini malah kita mengekspor budak. Nah, lebih menyedihkan daripada yang ditakutkan oleh Bung Hatta dulu. Sehingga waktu itu muncullah semboyan aluwung lebur tinimbang dadi batur. Lebih baik kita hancur daripada menjadi budak. Maka ketika
imperialisme ekonomi ini berkuasa, perlawanan ekonomi yang harus dilakukan kepada para imperialis ini. Karena waktunya terbatas ya. Merubah Indonesia dari masjid itu paling mudah. Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2014, jumlah masjid di Indonesia ini 750 juta. 750 ribu maksud saya, 750 ribu masjid di Indonesia, musolanya lebih dari 1 juta. Maka kalau masjid-masjid ini berfungsi dengan benar sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah, menyiapkan pemimpin itu dari masjid. Kira-kira 20 masjid menyiapkan seorang kepala desa. Karena jumlah desa kita hanya 73.000. Jadi kalau ada 20 masjid menempa kepemimpinan di tingkat desa, terpilih kepala desa yang bertakwa, 73.000 orang kepala desa bertakwa, Indonesia sudah berubah wajahnya. Kira-kira 1.500 sampai 2.000 masjid menyiapkan seorang bupati atau wali kota. 1.500 sampai 2.000 masjid menyiapkan seorang bupati wali kota yang bertakwa, kabupaten sudah berubah, kota sudah berubah. Kalau 7.500 masjid menyiapkan seorang gubernur, karena bupati kabupaten kota kita hanya 514, ya, provinsi kita hanya 34. Maka kira-kira 2.000 masjid menyiapkan seorang gubernur yang bertakwa, sudah selesai. Di DKI Jakarta ini saja ada 3.200 masjid jami. Masjid jami di DKI ini jumlahnya 3.200. Ya. Kalau satu masjid jami itu 100 orang saja nyerahkan KTP, sudah 3.200.000 pemilih. Atau yang menolak kan gitu. Jadi ini mudah merubah Indonesia itu dari masjid. Ya. Persoalannya adalah karena masjid sejak tahun 1903 ini dihabisin fungsinya oleh pemerintah kolonial dalam etik politik, yaitu dikeluarkan Statblad nomor 26 tahun 1903 yang isinya 5. Pertama, para sultan tidak boleh pergi haji karena ditakutkan akan dipengaruhi oleh pemikiran pan-islamisme. Sehingga sejak 1903 itu sultan dan para petinggi-petinggi kesultanan Nusantara yang waktu itu jumlahnya 247 kesultanan, tidak ada yang pergi haji. Para pejabatnya juga tidak boleh. Yang kedua, orang yang pulang haji harus mencantumkan gelar haji di depan namanya, supaya Veldpolice, intel polisi Belanda bisa mengikuti kegiatannya. Karena orang pulang haji itu biasanya melakukan perubahan-perubahan masyarakat yang bagus, Belanda takut. Maka orang pulang haji harus mencantumkan gelar haji supaya bisa diawasi kegiatannya. Dan kita menikmati sampai hari ini. Statblad itu. Ya. Yang ketiga, masjid tidak boleh lagi dibangun di pusat-pusat keramaian. Hanya boleh dibangun di pojok-pojok desa, disatukan dengan kuburan, supaya generasi muda tidak ke masjid lagi. Ya. Kalau tadinya di seluruh kesultanan Indonesia, landscape Nusantara itu tata kotanya pusatnya masjid. Disebut catur gatra tunggal. Masjid, alun-alun, kantor pemerintahan, kesultanan, kabupaten, kantor wali kota, itu satu. Kemudian agak jauh sedikit pasar. Itu. Karena apa filosofinya hadis Nabi tadi? Bupati itu harus dekat dengan Allah, dekat dengan para ulama, tidak boleh dekat para kapitalis.
Jangan sampai sultan itu didikte oleh para pemilik modal, tapi dia didikte oleh para kiai gitu. Jadi ini para pemilik modal harusnya bekerja berdasarkan fatwa-fatwa para ulama supaya peradaban masjid yang tumbuh bukan peradaban pasar. Maka orang-orang masjid harus menguasai pasar, jangan dibalik orang pasar menguasai masjid, nggak boleh. Ya. Coba sekarang, tanah paling mahal di dunia di mana? Di dekat masjid. Dekat Masjidil Haram itu, hotel paling mahal, tanah paling mahal, toko paling mahal. Karena masjid menjadi pusat berkumpulnya masyarakat. Nah, coba Istiqlal ini coba tiap hari orang berkumpul. Ini kalau dieksplorasi sebagai sumber ekonomi untuk masjid luar biasa. Tapi karena sistem kita, pasar yang menguasai masjid, masjidnya begini-begini aja, yang punya pasar yang kaya raya. Kita ini punya Ramadan 1 bulan. Siapa yang untung? Anda bisa lihat begitu jelang Ramadan, Marjan de Buduin, ya, Mayora, ya, semua industri, makanan, pakaian, minuman, meraup untung yang sangat besar. Yang punya hari raya umat Islam, yang kaya raya dari hari raya umat Islam, bukan orang Islam. Ini karena apa? Masjid dikuasai pasar, bukan pasar dikuasai orang masjid. Maka ketika Rasulullah membangun peradaban baru yang namanya peradaban Madani di Madinah, ayat yang pertama kali diturunkan Allah, ayat tentang pasar, yaitu surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, atur pasar sehingga berlaku keadilan, tidak ada kecurangan di pasar, ya, adalah pasar yang adil. Karena waktu itu orang Yahudi menggunakan standar ganda. Kalau dia membeli dengan takaran besar, kalau menjual dengan takaran kecil. Sampai hari ini peradaban pasar masih double standar. Negara-negara kecil harus mengikuti pasar bebas. Negara besar tidak mau jadi pasar bebas. Mereka memproteksi pasarnya. Satu contoh, ketika Indonesia mencapai swasembada beras, Pak Harto mengutus Profesor Edi Swasono ketemu Perdana Menteri Suzuki. Menyampaikan, kami sudah mengkonsumsi produk-produk Jepang sangat banyak, dari sendal jepit sampai mobil. Tolong Tuan, beli beras kami. Apa kata Perdana Menteri Suzuki? Sampaikan kepada Soeharto Sang, kami tidak bisa beli beras Jepang, beras Indonesia, karena beras Indonesia masuk Jepang dia lebih murah, lebih baik. Petani saya mati. Itu tugas negara itu, melindungi. Maka ketika penguasa politik di tangan penguasa ekonomi, presidennya menjadi budaknya pemilik modal. Kepala negaranya memihak pemilik modal, memihak imperialis, kapitalis, tidak memihak umat Islam. Ini yang menghancurkan negara-negara yang merdeka secara politik. Tidak ada kesadaran kemerdekaan secara ekonomi. Maka rakyatnya miskin di negeri yang kaya. Tadi dikatakan oleh Pak Rusli Effendi, negeri kita ini luas. Dari London sampai Baghdad itu hanya sama dengan Sabang Merauke. Kalau kita naik pesawat Boeing 737 kecepatan 850 km per jam, itu dari Sabang direct flight sampai Merauke. Itu kalau terbang dari London sudah landing di Baghdad, di Irak, melampaui 20 negara. Miangas, ujung utara Indonesia, sampai Pulau Rote paling selatan, itu kalau terbang dengan pesawat yang sama direct flight 4 jam. Itu kalau kita terbang dari Jerman mendarat di Aljazair, melewati 12 negara. Ada yang tahu luas negara kita? Luas wilayah Indonesia? Berapa luas, berapa kilometer kira-kira luas Indonesia ini?
Ini ada 100.000 hadiah untuk yang bisa. Luas negara. Wow, ini orang Indonesia nggak ngerti luas negaranya, ini menyedihkan. Ya, menurut klaim, ya, dalam deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, luas daratan Indonesia itu 2 juta kilometer persegi luas daratannya, dan luas lautannya 3.200.000 kilometer, sehingga luas wilayah Indonesia laut dan daratnya ini 5.200.000 kilometer. Luas Belanda berapa? Luas Belanda itu hanya 2/3 provinsi Jawa Timur. Luas Perancis ini hanya Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Itu luasnya negeri Perancis. Tapi kok kita dijajah Belanda yang sangat kecil. Karena tadi Belanda itu mencoba terus menyingkirkan umat ini dari masjid. Ketika peradaban masjid hidup, susah. Maka terakhir sebagai materi utama, marilah kita memfungsikan kembali masjid sebagaimana yang oleh Rasulullah SAW ajarkan. Jadi yang pertama, fungsi masjid adalah pusat ilmu, ya, pusat ilmu. Jadi fungsi utama masjid itu pusat ilmu. Al ilmu qoblal qaul wal amal, ya. Kemudian yang kedua, nanti materinya lah, ada semua lah, tinggal di copy di panitia atau ya. Di website nanti. Ya. Pusat pendidikan, pengajaran dan pengembangan ilmu. Maka Rasulullah SAW membangun sufah, membangun asrama supaya mereka yang mau mendalami Islam tinggal di sufah itu. Mereka disebut ahli sufah. Ahli sufah itu waktu itu ada 70 orang, yang paling muda namanya Anas bin Malik radhiyallahu an 9 tahun. Abu Hurairah masuk sufah baru 13 tahun. Salman Al-Farisi masih muda, Abi Dzar Al-Ghifari, semua itu menjadi ahli sufah. Tinggal di masjid, belajar langsung kepada sumber ilmu Rasulullah SAW. Kemudian di masa Sayyidina Umar bin Khattab di Masjid Nabawi sudah ada 50 halaqatul ilm, 50 kelompok pengkaji ilmu. Ada ilmu ekonomi, ilmu hukum, politik, dan yang paling maju pada satu adalah ilmu ekonomi. Al-Quwah al-Iqtisadiyah itu berkembang di masa Sayyidina Umar, sehingga ekonomi kuat. Karena kuatnya ekonomi bisa ekspansi, membebaskan jajan-jajan Romawi, bahkan menaklukkan Kisra Persia. Kalau tidak ada kekuatan ekonomi, bagaimana menggerakkan pasukan? Ya, ini. Jadi di masa Umar itu di dekat masjid utama itu dibangun pusat ekonomi. Kalau bahasa sekarang mungkin World Trade Center. Nah, itu di masa Sayyidina Umar. Ekonomi kita, ekonomi sangat maju. Bahkan kemudian di masa Khalifah Abbasiyah di Masjid Qarawiyun di kota Fes, Maroko, didirikan pertama kali di dunia Al-Jami'ah, universitas. Maka muncullah tokoh-tokoh ilmuwan Islam, ada Al-Khawarizmi, Al-Kimi, ada penulis kedokteran itu Ibnu Sina, dan pada waktu itu Paus Sylvester II, pimpinan umat Katolik sedunia, belajar matematika di Masjid Qarawiyyin.
Dan kemudian mengajarkan matematik ke seluruh Eropa. Itu belajar di Universitas Qarawiyyin. Baru kemudian yang kedua di Al-Azhar, Mesir. Itu. Maka muncullah istilah masjid jami. Maksudnya masjid yang ada universitasnya. Lah sekarang itu masjid jami, masjid untuk Jumatan sudah jami. Kuliahnya hanya 20 menit seminggu. Tapi itu mending itu kalau ada kurikulumnya 20 menit kali 4 kali 12, 52 kali tatap muka kalau kurikulumnya bagus. Yang masuk Jumatan sejak balik umur 15 misalnya sampai 50 tahun, itu pasti pengetahuan Islamnya setara dokter UIN. Dokter di UIN itu. 20 menit kali 52 kali 35. Ya, itu. Tapi masalahnya kuliah kita hanya PHBI. Persiapan hari besar Islam. Jadi ya menjelang Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ya, dan seterusnya nanti. Itu aja, maka pengetahuan umat Islamnya hari besar Islam, nggak kenal yang lain. Ekonomi Islam nggak kenal, politik Islam nggak kenal. Ya. Nah, baru yang kedua, fungsi masjid itu pusat peribadatan. Orang beribadahnya dengan ilmu. Sekarang ini runtuhnya umat Islam itu beribadah tanpa ilmu, berhaji tanpa ilmu. Syaratnya haji adalah manis tato'a. Sekarang orang belum mampu sudah memaksakan diri berhaji. Ya kalau memang belum mampu, itu belum wajib haji itu bagi yang belum istito'ah. Lebih baik ditabung, kumpulkan bersama buat modal, bangun pabrik. Nanti setelah pabrik itu menghasilkan, pemegang saham yang nabung ini dihajikan. Ya. Pasti ekonomi kita kuat. Orang miskin jual rumah naik haji. Ya, itu artinya haji tanpa ilmu. Maka muncullah Haji Agus akibat gusuran. Ya. Haji Makmur pulang tinggal rumah dan sumur. Ya, gitu. Aja Haji Padoli, apa-apa didoli untuk bisa haji. Nah, ini karena haji tanpa ilmu, ibadahnya tanpa ilmu. Ya. Maka ekonomi kita ekonomi lemah, masjid dikuasai pasar. Maka sekarang ada ustadzah cap kaki 3, cap apa macam-macam itu. Ya, itu. Nah, inilah yang harus kita bangun. Ibadah yang utama harus dikerjakan di masjid, sholat 5 waktu. Upayakan di masjid. Nabi nggak pernah sholat di rumah. Karena konsolidasi melalui ibadah ini konsolidasi terbaik. Ya. Kurban, ya kita sudah nyoba di Jogokarian itu kurban sekitar 35 ekor sapi. Itu ketika kita beli secara takjil, jadi H-3 bulan kita sudah beli sapi dengan dana masjid ya. Itu kita dapat selisih harga cukup banyak. Jadi dengan sekitar 16 juta sampai 16,5 kita bisa dapat sapi dengan daging murni sekitar 125 kg. Itu sudah menghemat harga. Kemudian kita titip di petani di desa, satu orang merawat seekor sapi dengan upah 10.000 rupiah per sapi per hari. Pakan sudah kita tanggung, itu hanya upah merawatnya. Kita sudah bisa memperkerjakan 6 orang ya, selama 3 bulan dengan upah 60.000 per hari. Kalau di Yogyakarta ada 6.659 masjid, sekitar 30.000 sapi, berarti kita sudah bisa memkerjakan berapa? Paling tidak 5.000 orang sudah bisa bekerja dengan penghasilan sehari 60.000 selama 3 bulan. Itu hanya ibadah kurban saja. Kalau 750.000 masjid dibuat rata-rata kurbannya 2 ekor sapi, itu berarti ada berapa? 750.000 kali 2, 1.500, 1,5 juta masjid ya. 1,5 juta sapi, 1,5 juta sapi itu akan memperkerjakan berapa ribu tenaga kerja. Ini maka kemarin kami diundang oleh Gubernur DIY bagaimana pola pengentasan kemiskinan berbasis masjid ini akan diadopsi oleh pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan di
DIY karena program pemerintah nggak pernah berhasil. Ya, sudah puluhan tahun dengan anggaran yang ratusan miliar, orang miskin meningkat terus. Nah oleh karena itu ini, maka masjid itu sangat potensial. Ya saya singkat aja karena waktunya sangat berkejaran. Terakhir, bagaimana kita memulai? Ya, yang pertama masjid itu sebaiknya mulai dengan mengenal objek dakwahnya, yaitu database masjid. Itu kalau bisa setiap masjid memiliki database. Kalau sudah ada datanya, dari data itu kita petakan. Jadi ini peta dakwah Masjid Jogokarian. Yang kuning itu letak Masjid Jogokarian, yang kotak kuning ini musola-musola yang ada di kampung Jogokarian. Kotak merah ini rumah-rumah warga non-muslim. Kotak hijau ini rumah warga muslim. Kita tahu persis berapa ukuran bangunannya, berapa luas tanahnya. Kemudian garis hijau ini bergradasi. Kalau hijaunya muda, berarti rumah itu dihuni warga muslim yang belum sholat. Ya, tahun 2000 itu jumlah warga muslim yang mukalaf, yang sudah wajib sholat itu di kampung Jogokarian 1839. Ada 907 kakak, 2973 jiwa. Non muslimnya itu 215 kepala keluarga. Ya. Yang mukalaf muslim sudah wajib sholat tahun 2000 itu 1835. Dari 1835 yang belum sholat itu 816. Maka program layanan kami yang pertama, gerakan mensolatkan orang hidup. Ya. Kami kunjungi rumah ke rumah. Kalau bapak ibu mau belajar sholat, masjid akan mengirim ustadz ke rumah ini sampai bisa. Saya carikan sponsor. Kalau ikut program ini kami beri hadiah sarung, baju takwa, peci. Ibu-ibu kita sediakan mukena sama sajadah. Saya jual ke teman-teman, mensolatkan satu orang 250.000 waktu itu untuk honor ustadz dan beli hadiahnya. Ini lebih bagus, lebih besar pahalanya daripada umroh. Kalau suami istri yang tidak sholat, kemudian kita latih sholat, anaknya sholat, cucunya sholat, keturunannya kan sholat. Murah sekali. Umroh itu dipakai sendiri. Ya. Jadi ini gerakan. Apakah masjid-masjid sudah punya data siapa jamaahnya yang belum sholat? Ya, bagaimana bisa makmur wong yang sholat juga nggak disolatkan? Ya. Baru yang kedua, kita undang mereka yang sudah sholat. Ini kalau garisnya hijau sedang, rumah itu dihuni oleh warga muslim yang sudah sholat tapi belum aktif berjamaah ke masjid. Maka mulai 15 Mei itu kami undang, pakai undangan yang bagus seperti mengundang walimah pengantin itu. Kita antar dengan tim khusus ke rumah-rumah. Ini undangan apa Pak? Undangan sholat berjamaah. Ya. Mulai subuh 15 Mei, subuh jam 4.31. Kita kutipkan hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah. Man sholat sholatal subhi fi jama'atin faka'anama sholatul laila kuluh. Barang siapa mendatangi subuh berjamaah di masjid, seakan-akan telah sholat semalam suntuk. Dan hadis yang lain. NB, setiap subuh kami sediakan kopi susu. Jika sepatu sandal Anda hilang di masjid, akan kami ganti baru dengan merek yang sama. Yang ketiga, selama 40 hari setiap subuh kami sediakan door prize. Saya carikan sponsor dari kulkas, sepeda, kompor gas. Target kami 5 tahun kemudian jamaah subuh sehari-hari mencapai 20% dari Jumatan. Alhamdulillah terlampaui. Terus kita lihat orang yang muslim belum sholat tinggal 315 dalam tahun 2005, tahun 2009 yang tidak sholat tinggal 27 orang. Kemudian kami targetkan 2010 jamaah subuh sehari-hari harus mencapai 50% dari Jumatan. Alhamdulillah sudah terlampaui. Nah, kita mengejar bagaimana bisa mencapai 75%. Nah, jadi itu direncanakan dengan database, dengan program ini. Nah, kemudian timbul persoalan ekonomi. Ada jamaah subuh pingsan karena stroke. Kalau kita bawa ke rumah sakit ditanggung kas masjid habis. Waktu itu operasinya 25 juta. Jamaah kalau nengok ke rumah sakit hanya membawa buah-buahan yang nggak laku di kasir rumah sakit. Maka sejak itu kita buka infak subuh khusus untuk kesehatan. Jamaah yang tidak mampu atau sadikin, sakit sedikit jadi miskin, ya, sadikin, ya. Itu kita asuransikan melalui premi asuransi takaful
Unicare. Masuk lagi itu. Iya, nah ini tidak ada yang nebak soalnya. Jadi 40.000 sebulan. Tapi kalau dia sakit akan ditanggung di kelas 2 rumah sakit selama 60 hari gratis. Kalau sampai operasi ditanggung sampai 60 juta. Ya. Sebelum ada Jamkesos apalagi BPJS, kami sudah melakukan penjaminan kesehatan untuk jamaah. Ya. Caranya apa? Ya mereka infak Rp1.000 per subuh. Jadi kalau subuhan terus Rp1.000. Jadi rata-rata 25 masjid tinggal nambahi 15.000 per bulan. Dan banyak yang Pak saya sudah punya asuransi untuk yang lain saja. Jadi itu. Muncul lagi masalah habis subuh kok ada orang nggak pulang-pulang. Saya tanya kenapa? Lapor mau ada perang di rumah saya. Loh kenapa? Beras habis. Loh kerjaan Anda Pak? Sopir taksi Pak. Taksi itu kalau jalanan rame rumah sepi, tapi kalau jalanan sepi rumah yang rame Pak katanya. Maka saya umumkan kepada jamaah ini ternyata ada jamaah kita yang tidak bisa menutupi kebutuhan beras. Besok pagi saya sediakan kotak beras di masjid. Bapak Ibu kalau mau menanak nasi sisakan segenggam 2 genggam, bawa ke masjid, masukkan ke kotak. Alhamdulillah rata-rata terkumpul 2,7 ton sebulan. Sehingga warga miskin setiap 15 hari dapat beras dari masjid. Ada lagi remaja, kok lama nggak ke masjid? Malu Pak, sudah nggak sekolah, nggak kerja. Bisa nyopir? Nggak bisa Pak. Kursus nyopir, mahal Pak, berapa? 250, kita biayai kursus. Setelah itu bisa, cari SIM, kita buat brosur. Bagi Anda yang memerlukan sopir, pocokan, istilah orang Jawa, sewaktu-waktu, hubungi masjid nomor telepon sekian. Sekarang nggak ada yang nganggur Pak. Ada yang kena PHK di perusahaan elektronik, tugasnya apa? Tukang pasang AC, perbaikan. Oke. Perlu modal berapa untuk alat-alat? Hanya 3.800.000 kita belikan, kita Jumatan kita edarkan. Kalau Anda memerlukan pasang AC baru, perbaikan AC, silakan hubungi nomor telepon masjid sekian. Sekarang anak buahnya 7. Ya. Nah, itu masjid itu potensinya luar biasa ya. Ada warung makan rame tapi kok nggak berkembang. Kita tanya, kenapa Bu? Ya dulu ini alhamdulillah sehari penghasilan kami 200.000, tapi anak sakit, saya harus hutang ke rentenir. Setiap tutup warung 12 rentenir yang nagih. Maka dibantu berapapun yang dibantu rentenir oleh pemerintah itu orang miskin dibantu. Maka oke, masjid ambil alih. Berapa? Hutangnya ke rentenir kita lunasi, kita panggil rentenirnya tagih ke masjid. Ini kita lunasi, tapi awas kalau operasi di sini kita pukulin. Ya. Baru setelah itu dibantu modal. Jadi kalau orang punya hutang nggak ditutup hutangnya itu kan hak ghorim di dalam zakat. Ya, berapapun bantuan pemerintah untuk orang miskin nggak akan pernah sampai karena mereka sudah terjebak hutang dulu. Maka yang dibantu dengan anggaran pengentasan kemiskinan para rentenir. Nah, ini yang bisa melakukan masjid. Oleh karena itu pemerintah daerah kemudian minta pola-pola penanganan kemiskinan itu niru masjid ini lebih aman ya. Para akademisi banyak teorinya nggak pernah bisa sukses itu ya. Nah, dan lain sebagainya. Kira-kira 6 tahun yang lalu saya diundang di Masjid Solahuddin di Dumai Riau di Kompleks Chevron. Diskusi-diskusi tentang ini kemudian mereka membuka warung masjid. Sekarang di Masjid Agung Solahuddin Dumai itu warung masjid itu keuntungan bersihnya sudah 3 miliar setahun. Saya diundang lagi, untuk apa Ustadz? Ini sudah cukup untuk dibagi bagi pemegang saham dan bayar zakat. Itu masjid-masjid lain yang belum punya kamar mandi, belum punya tempat wudhu Anda bangun dari uang ini. Nah ini bermanfaat untuk masjid yang lain. Jadi di sana itu kan air bersih susah. Jadi masjid ini menyediakan air mineral, beras, minyak. Ada 1.700 KK. Sekarang sudah 3 miliar setahun keuntungan warung masjid itu. Jadi masjid itu sebuah potensi yang luar biasa. Maka alhamdulillah Ustadz Valentino Dinsi ini bisa melihat potensi. Yang penting sekarang jaringan antar masjid ini untuk mengaktualisasikan potensi itu. Misalnya kita mau membuat pabrik saja sebenarnya nggak sulit ya. 1 kali dana Jumat, 1 kali saja dalam sebulan dikumpulkan untuk modal investasi sudah bisa ya. Misalnya 750.000 masjid di Indonesia, anggap saja infaknya 1 kali Jumat 200.000.
200.000 kali 750.000 berapa? Itu baru sebulan 1 kali infak Jumat. Kalau setahun berarti 12 kali. Sudah nggak banyak umat Islam yang nganggur itu. Karena sudah punya, pertama bisa mengambil alih Garuda itu, supaya hajinya kita punya pesawat Istiqlal misalnya gitu ya. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.